Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Tuti Wahyuni Rahun dengan NPM 030525111051. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Hairun Ternate, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan membuat tugas proyek akhir dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Bahasa dengan dosen pembimbing Ibu Aditya Rini Kumaning Tias SPDM. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama pengertian linguistik, yang kedua pengertian bahasa, yang ketiga sifat-sifat bahasa, dan yang keempat sub bidang linguistik, yang dimana di dalamnya ada fonologi, fonetik, dan morfologi, sintaksis, dan semantik. Masuk ke poin pertama, yaitu pengertian linguistik. Nah, di mana pengertian linguistik adalah studi ilmiah yang mempelajari tentang bahasa secara sistematis. Ilmu ini mengkaji sifat-sifat bahasa. Nah, di dalamnya itu ada struktur, makna, dan fungsinya, serta bagaimana bahasa berkembang dalam pikiran manusia dan digunakan dalam komunikasi. Nah, di mana menurut salah satu ahli John Lewis mendefinisikan linguistik sebagai studi sistematis tentang bahasa manusia yang menekankan pendekatan sistematis dalam menganalisis bahasa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, seorang penulis atau pembuat lagu yang mahir mengolah kata untuk menciptakan karya. Contoh, seseorang yang membuat lagu, dia harus melibatkan beberapa langkah, seperti tema dan genre, lalu menciptakan melodi dan lirik secara bersamaan atau berurutan. Prosesnya meliputi ide dasar, menyusun melodi dan harmoni menggunakan alat musik dan vokal, membangun struktur lagu seperti intro, bait, chorus, menulis lagu yang sesuai, dan yang terakhir merevisi hingga selesai. Lanjut ke poin kedua, yaitu pengertian bahasa. Nah, di mana teman-teman perlu ketahui bahwa pengertian bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter dan sistem komunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mengekspresikan diri. Bahasa berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan gagasan, makna, dan maksud kepada orang lain, baik melalui bahasa lisan, tulisan, dan isyarat. Ada salah satu ahli, yaitu Goris Keraf, mendefinisikan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat, baik berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia sebagai alat komunikasi. Nah, Goris Keraf menjelaskan bahwa bahasa digunakan untuk berkomunikasi antar anggota masyarakat. Bahasa bukanlah sekedar suara, melainkan simbol-simbol bunyi yang memiliki makna dan dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ketika seseorang berbicara dan bunyi-bunyi yang keluar dari mulutnya itu adalah simbol bunyi. Rangkaian bunyi tersebut kemudian digunakan untuk menyampaikan pesan, seperti saya lapar. Nah, sehingga pendengarnya memahami maksud dari kata tersebut. Bahasa terdiri dari berbagai komponen dan aturan. Nah, berfungsi sebagai alat komunikasi manusia melalui lambang bunyi, dan sifatnya terus berubah seiring berjalannya perkembangan manusia dan masyarakat. Masuk ke sifat-sifat dasar bahasa. Yang pertama, sistematis. Bahasa memiliki struktur, pola, dan aturan yang saling berkaitan. Yang kedua, lambang. Nah, di mana bahasa menggunakan lambang atau kata untuk mewakili suatu objek, gagasan, dan konsep. Yang ketiga, bunyi. Nah, bahasa pada dasarnya adalah sistem lambang bunyi yang diwujudkan dalam bentuk lisan atau tulisan. Yang keempat, bermakna.
Setiap lambang bunyi dalam bahasa memiliki arti atau makna tertentu. Baik teman-teman, lanjut ke sifat-sifat lain dari bahasa. Yang ke-1, arbiter atau manesuka. Hubungan antara lambang bunyi dengan makna yang dilambangkannya bersifat acak dan tidak memiliki hubungan inheren. Misalnya nih, tidak ada alasan logis mengapa contohnya kata kucing. Nah, kata kucing ini kenapa harus merujuk pada hewan tersebut? Kenapa tidak kata kucing? Kucing, oh mungkin tumbuhan. Nah, itulah sifat lain dari arbiter atau manesuka, kayak suka-suka dia begitu. Contohnya saya bilang kata kucing, oh benda mati. Nah, itu sifat lain dari arbiter atau manesuka. Masuk ke poin kedua, yaitu konvensional, dari mana makna sebuah lambang bahasa disepakati bersama oleh anggota masyarakat pengguna bahasa tersebut. Contohnya di daerah saya, lebih tepatnya di Galela Utara. Nah, di mana bahwasanya pintu itu disebut ngora. Kenapa disebut ngora? Karena sudah disepakati bersama oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut, yaitu di Galela. Yang ketiga yaitu produktif. Nah, di mana teman-teman perlu ketahui bahwa bahasa juga memungkinkan manusia untuk menciptakan makna dan kombinasi kata yang tidak terbatas jumlahnya untuk mengekspresikan ide baru. Nah, teman-teman, keempat yaitu dinamis atau berubah. Nah, di mana bahasa tidak statis, melainkan terus berkembang dan berubah seiring dalam perubahan masyarakat dan kehidupan manusia. Salah satu contoh yaitu seiring dengan perubahan kehidupan manusia. Nah, banyak istilah baru yang sebelumnya tidak ada, seperti mengunduh, yaitu sekarang dikatakan download, atau mengirim dikatakan upload, atau juga ada dengan kata daring. Nah, sekarang dibilang online. Masuk yang kelima, yaitu bervariasi. Seperti setiap memiliki ragam dan variasi yang dipengaruhi oleh faktor seperti geografis, sosial, dan budaya. Nah, teman-teman, di mana contoh geografis di Indonesia yaitu seperti bentuk alam. Bentuk alam di Indonesia terdiri dari ribuan pulau, pegunungan berapi, dataran rendah, dan wilayah pesisir. Nah, di mana teman-teman ini menghasilkan landscape yang beragam, hutan hujan tropis yang ada di Kalimantan dan Papua, hingga savana kering yang ada di Nusa Tenggara Timur. Variasi sosial yaitu agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia, yaitu menganut beragam agama dan kepercayaan yang diakui secara resmi, di mana yang hidupnya berdampingan dan saling menjaga satu sama lain. Variasi budaya, di mana yaitu adat istiadat dan tradisi. Setiap daerah memiliki adat istiadat dan tradisi yang unik. Contohnya seperti upacara adat pernikahan. Yang keenam yaitu manusiawi. Bahasa adalah alat komunikasi verbal yang unik dan hanya dimiliki oleh manusia. Yang ketujuh yaitu universal. Meskipun ada perbedaan antara bahasa, sifat-sifat bahasa, dan berlaku untuk semua bahasa manusia.
Yang kedelapan yaitu unik. Nah, di mana setiap bahasa memiliki ciri khas dan identitasnya sendiri yang membuatnya menjadi unik. Kita masuk ke poin keempat atau yang terakhir, yaitu sub bidang linguistik, yang dimaksudkan terbagi menjadi 4 area utama. Nah, di mana yaitu fonetik dan fonologi mempelajari tentang bunyi bahasa, sedangkan morfologi mempelajari tentang struktur kata, dan yang selanjutnya yaitu sintaksis, mempelajari tentang struktur kalimat. Ketiganya saling berhubungan, misalnya morfologi mengkaji pembentukan kata, sementara sintaksis mengatur susunan kata menjadi kalimat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Tuti Wahyuni Rahun, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.